MG listeners, Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat edaran mengenai vaksinasi COVID-19 dosis lanjutan atau booster. Surat edaran ini mengatur detail pelaksanaan vaksinasi booster di seluruh wilayah Indonesia. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, Maksi Rein Rondonuwu dalam keterangan tertulis Kamis 13 Januari 2022 menyebutkan vaksinasi booster penting lantaran antibodi terhadap COVID-19 bisa menurun 6 bulan usai menerima vaksin dosis lengkap. Vaksinasi booster berfungsi meningkatkan proteksi individu terutama pada kelompok rentan. Maksi menuturkan vaksinasi booster dilakukan melalui dua mekanisme. Pertama yakni homolog atau pemberian vaksin booster dengan menggunakan jenis vaksin yang sama dengan vaksin primer dosis lengkap yang telah didapat sebelumnya. Kedua, mekanisme heterolog atau pemberian vaksin booster dengan menggunakan jenis vaksin yang berbeda dengan vaksin primer dosis lengkap yang telah didapat sebelumnya. Tak seperti vaksinasi primer, penyuntikan vaksin booster dilakukan dengan memperhatikan dua vaksin primer yang sebelumnya telah disuntikan serta jumlah dosis yang digunakan. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Ketua Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau Komnas KIPI, Profesor Hindra Irawan Satari atau yang biasa kita sapa Profesor Hinki. Selamat siang Profesor Hinki. Siang. Apa kabarnya Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Prof, ya. Apakah benar penyuntikan booster harus menyesuaikan dua vaksin primer yang sebelumnya? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kita kenal beberapa macam platform vaksin digunakan untuk memproduksi vaksin yang merangsang seseorang untuk membentuk antibodi. Kemudian ya lazimnya tentunya vaksin yang dijadikan vaksinasi dasar kemudian diulang dengan vaksinasi yang sama atau dikuatkan dengan vaksin yang sama. Jadi bisa istilahnya booster, bisa vaksin ulangan. Tapi booster sebetulnya kata dasarnya berarti penguatan. Namun dalam keadaan tertentu seperti kita dalam keadaan pandemi ini kan jumlah vaksin terbatas, namun yang membutuhkan lebih banyak. Betul. Sehingga kadang suatu saat vaksin yang kita inginkan jenis yang sama tidak tersedia. Karena itu ada tindakan darurat kan vaksin dengan platform yang berbeda. Namanya istilahnya heterolog. Nah, kemudian tentu saja dilakukan pengamatan, penelitian ya dari heterolog itu bagaimana daya lindung yang diperoleh. Kemudian dilakukan oleh para peneliti, oleh institusi pendidikan dan ternyata memberikan kekebalan yang serupa ya sehingga akhirnya diambil kesepakatan atau rekomendasi bahwa vaksin homolog maupun vaksin heterolog sama baiknya memberikan daya lindung. Akhirnya keluarlah rekomendasi dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan kebijakan serupa. Artinya vaksinasi booster bisa dilakukan dengan yang homolog atau dengan heterolog sama baiknya dan itu diambil dari hasil penelitian baik yang dari luar maupun dari dalam negeri. Artinya masyarakat tidak perlu khawatir untuk berbeda vaksin boosternya dengan vaksin yang diterima sebelumnya di dua dosis awal. Ya, Prof? Jadi, saya ulangi kembali bahwa proses untuk sampai keluarnya kebijakan, sampai keluarnya rekomendasi itu melalui proses yang panjang, diskusi, telaah, ya, analisis dari
para ahli yang kompetensinya memang terutama mengenai vaksinologi, dan akhirnya diambil kebijakan dan juga disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan biaya dan ketersediaan produk. Nah, barulah keluar kebijakan. Tidak terburu-buru, tidak semena-mena, tidak berdasarkan data, namun semuanya dipegang prinsip kehati-hatian. Prof, lalu kalau misalnya penyuntikannya itu kan ada rekomendasi untuk misalnya kalau orang sebelumnya menerima 2 dosis AstraZeneca, dia kemudian harus dengan vaksin apa untuk boosternya, itu kan sudah ada. Misalnya terjadi ini di tempat vaksinasi ternyata booster vaksin yang harusnya diterima untuk tapi kemudian berbeda, apakah ini dimungkinkan atau harus ditunda? Maksudnya dimungkinkan atau diberikan atau bagaimana? Tapi kan mungkin saksi bahwasanya kan panduannya sudah dibikin, vaksin ini dapat diberikan booster dengan vaksin ini, ya kan? Kemudian kalau misalnya disediakan beberapa opsi itu karena memang persediaan vaksin kita juga memang terbatas kan, jadi ini pun kita memberikan tidak sekaligus semuanya, tapi pada yang tertentu dulu, misalnya lansia dulu ya, kemudian nanti susul golongan umur yang lain atau golongan kelompok masyarakat yang lain. Nah itu karena untuk penyesuaian, tapi kita sudah berdasarkan data melihat bahwa kalau ada vaksin yang homolog tentunya bisa diberikan, kalau yang heterolog bisa juga diberikan. Jadi saya kira masyarakat tidak usah memilih karena memang nanti akan mendapat sesuai dengan yang dikeluarkan kebijakan itu. Nanti apabila terjadi misalnya yang berbeda, sebetulnya kalau kita melihat hasil penelitian yang dibuat oleh Litbangkes, Unpad, UI, dan Eijkman itu, ya semua vaksin dengan berbagai platform pun memberikan kekebalan. Jadi artinya selain itu dilihat juga keamanan saat ini ya aman. Sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah besar kalau misalnya AstraZeneca kemudian harusnya misalnya dengan Pfizer, tapi ketika datang Pfizer-nya tidak tersedia bisa diganti dengan yang lain, tidak masalah. Moderna misalnya untuk boosternya tidak masalah ya, Prof. Hingke? Sebetulnya kan harus mengikuti yang tersedia ya, yang harus memenuhi kebijakan. Namun bila terjadi ya yang kejadian dan kita harapkan itu tidak berbahaya, itu yang saya mau garis bawahi. Ya, bukan membahayakan jiwa, iya. Betul, tidak membahayakan. Jadi tapi kan kemudian yang menjadi pertanyaan juga, apakah penyuntikan setengah dosis vaksin booster ini dapat memberikan perlindungan maksimal? Jadi saya tadi sampaikan, saya ulangi lagi bahwa hasil rekomendasi kebijakan ini dibuat atas data yang sudah diperoleh. Bukan ngarang gitu ya, bukan inspiratif gitu ya, bukan kreatif, bukan ini, tapi berdasarkan data yang ada dari penelitian ini, meskipun dosisnya diberikan separuh, tapi ternyata masih memberikan perlindungan paling tidak untuk 1 bulan ke depan. Namun daya lindung yang 6 bulan atau setahun ya kita lihat nanti, kan tentu ada penelitian lanjutan. Ini kan tentang COVID ini meneliti terus, macam-macam penelitiannya banyak, ribuan penelitian di dunia ya. Di Indonesia pun begini, puluhan penelitian di baik di Jakarta, di luar Jakarta ya, semua nanti akan terjawab begitu ya. Tapi namun saat ini data menunjukkan bahwa memakai setengah dosis itu memberikan daya lindung, oleh karena itu dikeluarkan rekomendasi kebijakan tadi. Artinya ini juga merupakan salah satu sumbangan untuk dunia kesehatan secara global ketika kita melakukan vaksinasi booster hari ini, itu menjadi catatan penelitian yang luar biasa nanti bisa digunakan ya, Prof. Sebetulnya kita harus bangga ya, dan saya kira kita pasti menjadi fokus perhatian karena di negara kita dibandingkan data di UK, data di Amerika, bahkan data di Australia, kita tuh menunjukkan keadaan yang lebih baik dari mereka ya. Tapi amit-amit ya, kita jangan sampai kita terlalu jumawa atau merasa lebih dari yang lain. Tadi ini data yang sekarang hari inilah ya,
hari ini. Artinya kan upaya kita tuh tidak menyimpang dari yang kita harapkan kan. Jadi kita juga diamati oleh seluruh dunia gimana kebijakan kita, gimana kepatuhan kita, gimana gaduhnya kita juga. Ya itu semua dilihat oleh masyarakat dunia dan kita buktikan bahwa kita bisa melakukan penelitian, kita bisa melakukan imunisasi, kita bisa mengajak partisipasi masyarakat. Jadi memang ini betul. Jadi pusat perhatian. Jadi mudah-mudahan kita tetap jadi panutan dunia, malah mudah-mudahan ya. Kita lihat nih beberapa bulan ke depan ini. Betul, Prof. Nah, apakah kan kita mulai melakukan vaksinasi booster ini per kemarin ya, Prof? Ya. Apakah sampai per hari ini sudah ada laporan gejala KIPI yang muncul dari kasus penyuntikan vaksin booster kemarin misalnya? Ya. Jadi saya ingatkan kembali bahwa kejadian ikutan pasca imunisasi merupakan reaksi alamiah. Ada benda asing yang dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, tentu tubuh akan mengadakan reaksi, namun yang diharapkan adalah reaksi antibody ya, kekebalan. Dan itu dari data-data yang ada ya, kita juga sudah melakukan post marketing surveillance ya, bahwa vaksinasi booster itu reaksi KIPI-nya tidak berbeda dengan reaksi vaksinasi dasar dan proporsinya tidak lebih tinggi daripada waktu vaksinasi dasar. Sampai saat ini, hari ini ya, belum ada yang masuk, tapi tentunya akan ada ya. Tapi saya yakin bahwa dari hasil saya yang kemarin itu, hasil penelitian menunjukkan proporsinya rendah, jadi KIPI-nya biasanya ringan, berlangsung singkat, sembuh dengan atau tanpa pengobatan. Mudah-mudahan. Ya, jadi umumnya seperti gejala imunisasi umum ya. Betul. Ya akan ada mungkin agak sedikit demam atau pada orang berbeda-beda, mungkin lapar sekali ya. Iya. Jadi kita masih tunggu dan kita berharap bahwa Indonesia akan sukses dengan booster vaksinasi kita. Dan Prof Hindki, terima kasih banyak atas waktunya sudah bergabung dan berbagi informasi bersama kami di MG Radio bersama. Ya, terima kasih Prof. Selamat kembali bertugas, tetap sehat, sampai bertemu di lain kesempatan lewat udara. Terima kasih. Terima kasih Prof. Hindki.